Sekarang kita masuk ke definisi 5.1. Pewarnaan graf sederhana adalah pemasangan warna pada setiap titik dari graf sehingga tidak ada dua titik yang berdekatan dipasangkan dengan warna yang sama, ya. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, bahwa di dalam graf ini tidak ada dua titik yang berdekatan itu mempunyai warna yang sama. Ini merah, ini biru, ini merah, ini hijau. Ini hijau, ini kuning. Ini kuning, ini biru. Ini kuning, ini merah. Jadi ini kuning, ini hijau. Jadi tidak ada yang berdekatan dengan warna yang sama. Sama dengan yang di sini. Oranye ada pink. Oranye ungu. Ungu oranye. Kemudian pink ungu. Jadi nggak ada yang sama di dua titik yang berdekatan. Itu definisi 5.1 contohnya, ya. Nah, sebuah graf dapat diwarnai dengan memetakan warna yang berbeda terhadap masing-masing titik. Namun, pada sebagian pewarnaan graf dapat ditemukan bahwa menggunakan warna yang lebih sedikit dari jumlah titik pada graf. Nah, coba. Di sini ada 6 titik, ya, A, B, C, D, E, F, G. Oh, 7 malahan. Ada 7 titik di sini. Bisa juga seperti yang tadi saya contohkan ini, maka ini bisa 3 warna. Bisa juga 2 warna saja. Nah, kalau kita mau mewarnai yang berbeda-beda juga bisa. Maka kita nanti pakai 7 warna. 7 warna itu yang kita boleh pakai. Nah, padahal kita bisa ringkas itu kita nggak perlu kita pakai 7 warna, tapi cukup di sini kita pakai 4 warna. Sama saja di sini kita ada 4 titik, maka kita harusnya ada 4 warna di sini. Kalau mau menggunakan warna beda-beda, jadi dia tidak ungu lagi, tapi mungkin kita kasih warna coklat misalnya atau biru. Nah, maka kita bisa juga dengan 4 warna, tapi kita bisa ringkas dengan hanya 3 warna saja. Nah, berapa jumlah warna paling sedikit yang diperlukan? Maka ini ada definisi 5.2. Bilangan kromatik dari graf adalah jumlah terkecil warna yang diperlukan untuk mewarnai graf tersebut. Jadi bilangan kromatik di sini misalnya Kak tadi ini harusnya ada 7 warna, tapi kita bisa mewarnai hanya 4 warna. Nah, inilah 4 warna itu, 4 itu adalah yang dinamakan bilangan kromatik, ya. Jadi di sini bilangan kromatiknya untuk yang ini bilangan kromatik itu sama dengan 4. Artinya 4 itu adalah minimal dari warna yang bisa digunakan. Oh ya, kalian yang di sini tadi kita bisa menggunakan 5 warna, tapi kita hanya menggunakan 3 warna. Jadi maka di sini dikatakan bahwa bilangan kromatiknya sama dengan 3. Nah, bilangan kromatik dari graf G dinotasikan sebagai CG. Di sini C itu adalah huruf Yunani C, ya, dibacanya. Bilangan kromatik dari graf planar sama dengan jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta planar sehingga tidak ada dua daerah yang berdekatan yang dipetakan dengan warna yang sama, ya. Nah, jadi dari contoh tadi, maka ini kita bisa, misalnya ini katakanlah disebutnya graf G1, ini misalnya
grab G2, maka si dari G1 itu sama dengan 4. Sekarang di sini si dari G2 itu sama dengan 3. Nah, sekarang pertanyaan ini telah dipelajari selama lebih dari 100 tahun. Ya, jawabannya tersedia pada salah satu teorema paling terkenal dalam matematika, yaitu teorema 4 warna. Jadi, bilangan kromatik dari graf planar tidak lebih dari 4. Jadi, nanti kita akan temukan walaupun grafnya serumit apapun titiknya banyak, maka nanti kita hanya maksimal menggunakan 4 warna saja. Jadi, nggak mungkin lebih dari 4 warna. Ya. Teorema 4 warna awalnya diajukan sebagai dugaan pada tahun 1850-an. Akhirnya dibuktikan dengan matematikawan dari Amerika, Kenneth Appel dan Wolfgang Hagen pada tahun 1976. Baru pada tahun 1976 ditemukan penyelesaian masalah ini. Pada tahun tersebut, Kenneth Appel dan Wolfgang Hagen, dua matematikawan dari Universitas Illinois di Amerika Serikat, dapat membuktikan dengan bantuan komputer dugaan 4 warna dengan menyita waktu sekitar 1.200 jam komputer untuk menghasilkan beratus-ratus halaman kertas hasil analisis. Jadi mereka melakukan percobaan membuat graf yang beberapa titik. Jadi sampai di sini mereka buat graf yang macam-macam, sehingga ternyata dari hasil penelitian tadi dikatakan bahwa dalam mewarnai graf hanya butuh maksimum adalah 4 warna, sehingga bilangan kromatik dari sebuah graf planar adalah 4, tidak lebih dari 4 ya. Jadi kalau tidak lebih dari 4 ya bisa kurang dari 4 gitunya. Tapi tidak akan mungkin misalnya 5, tidak. Maksimum adalah 4. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di sini dia melakukan 2000 graf dengan jutaan kemungkinan bentuknya. Jadi 2000 graf terus ditambah jutaan kemungkinan bentuknya. Jadi kan graf misalnya kita mau seperti yang kemarin kita bahas bahwa dalam membuat graf misalnya diketahui hanya misalnya 8 titik. Nah, masing-masing mahasiswa bisa membuat graf yang berbeda-beda dengan 8 titik tersebut. Dengan ketentuan yang sama, itu menghasilkan graf yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan graf yang titiknya menunjukkan provinsi dan garis menunjukkan hubungan dua provinsi itu sebagai tetangga. Jadi kalau di peta itu kan misalnya seperti ini. Jadi ini kita bisa buat titik-titiknya. Jadi misalnya Semarang S, kemudian Demak itu adalah D, kemudian Kudus adalah K, kan kayak gitu. Nah, ini kita hubungan. Oh, Semarang berhubungan dengan Demak. Demak berhubungan dengan Kudus, tapi Kudus tidak berbatasan langsung dengan Semarang. Itu maksudnya kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang 5.2 ya.